adalah 69,30. Nah, pertanyaannya bagaimana jika kita memasang jendela ya di sini. Ini saya coba masukkan jendela, arsitektur ya. Kita masukkan window. Nah, di sini ada jendela tipe yang ini. Saya coba saja seperti ini. Oke, nah ini akan saya place seperti ini. Apakah luasannya berkurang? Kita coba saja. Oke, seperti ini. Nah, ini berubah ya, seperti ini. Oke, jadi yang tadinya sebelumnya luasannya adalah 129,60. Ketika kita masukkan window di sini, satu, ini berubah ya menjadi 125,35. Oke, di sini saya tambahkan satu lagi, di sini satu lagi. Nah, ini langsung otomatis berubah. Begitupun bagian yang tidak diplester ya. Yang tidak diplesterkan luasannya adalah 25,65. Di sini saya coba buat lubang ya di sini. Saya buat openingan, katakanlah saya mau buat openingan seperti ini. Oke, ukurannya. Nah, di sini otomatis berubah ya. Di sini saya klik seperti ini, saya drag, ini berubah. Oke. Jadi kalau kita lihat dari tampilan 3D, ya kurang lebih dinding yang sederhana ini modelnya seperti ini. Ini cukup membantu dan saya harap teman-teman sekalian yang masih bingung bisa mengikutinya setahap demi setahap. Sekian tutorial dari saya. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this. Kembali lagi dengan saya Fardi Kalumata di channel BEM Engineering Olimdo. Terima kasih bagi teman-teman yang masih terus setia di channel saya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial Autodesk Revit. Nah, tetapi yang saat ini yang akan saya bagikan adalah bagaimana cara kita menghitung luas daripada pasangan bata, khususnya bata ringan ya, beserta dengan plesterannya. Nah, di sini ada satu contoh case sederhana yang sudah saya buat. Jadi kalau kita lihat dari tampilan sautnya seperti ini, dari model 3D-nya, dindingnya seperti ini. Jadi saya memiliki dua tipe, yang satu bata dengan plesteran, sedangkan yang satunya hanya dinding bata. Nah, di sini nanti muncul berapa volume kolom ya, seperti ini. Kemudian untuk material yang digunakan seperti bata ringan berapa meter persegi, kemudian untuk plesterannya berapa meter persegi. Oke, kita langsung saja. Ini saya tutup, saya mulai lagi dari awal ya. Nah, ini saya tutup. Pertama kita ke modelnya. Jadi kita pilih new. Kemudian seperti biasa di sini template, kita browse, cari di dalam library kita, pilih English dan pastikan dia menggunakan default metric ya, seperti itu. Selanjutnya kita klik open, lalu kita pilih OK. Nah, ini adalah tampilan interface awal dari Autodesk Revit 2025 untuk tampilan dengan menggunakan template default metric. Nah, yang pertama kita akan mengatur dulu satuan. Nah, satuannya kita ke menu manage, kemudian kita pilih yang project unit seperti ini. Nah, kita bebas mau menggunakan milimeter atau menggunakan satuan lain. Nah, di sini saya coba gunakan satuan meter saja. Sedangkan rounding atau desimalnya di sini saya buat menjadi 2 desimal ya, agar nanti ketika ada koma di belakangnya bisa terbaca ya. Seperti itu. Saya klik OK, kemudian klik OK lagi. Nah, selanjutnya kita ke menu arsitektur atau menu struktur juga bisa ya, tergantung kebutuhan. Nah, di sini saya gunakan menu structure, kemudian saya pilih grid. Oke, seperti ini. Saya pilih grid seperti ini, saya atur satu dulu. Nah, ini saya beri nama langsung grid A saja. Kemudian saya akan buat grid lagi. Ini bisa kita
buat dengan beberapa cara ya. Pertama di sini saya klik kiri, klik kanan, saya pilih create similar ya. Di sini bisa seperti ini. Nanti didekatkan seperti ini akan muncul jarak ya. Asalkan kita jangan langsung klik. Nah, ini misalkan mau jaraknya 8 meter, bisa seperti ini. Kemudian bisa juga di sini nanti kita masukkan jaraknya misalkan 6 meter. Nah, setelah itu kita akan buat satu grid lagi untuk arah horizontal. Seperti ini. Ini saya beri nama satu saja. Seperti itu. Nah, setelah ini selesai, kita buat grid, kita ke menu Sort. Nah, di sini sudah terlihat ada grid dan juga ada level. Nah, ini kita biarkan saja seperti ini. Kenapa kita biarkan saja seperti ini? Agar nanti ketika kita ganti, ini 5 otomatis dia akan naik sendiri ya, seperti itu. Ini saya balikkan ke 4. Nah, berikutnya kita kembali ke level 1. Nah, selanjutnya kita akan menempatkan kolom ya, menempatkan kolom. Nah, kolom di sini bisa kolom arsitektur atau kolom struktur. Nah, kenapa harus memilih kolom arsitektur dan kolom struktur? Sebab kalau kita memilih menggunakan kolom arsitektur, nanti ini kita tidak bisa menambahkan pembesian ya, seperti itu. Jadi dia berbeda. Jadi kalau kita pilih kolom arsitektur, ya, ini kita load seperti ini. Saya pilih misalkan concrete square, oke. Saya tempatkan seperti ini. Tadi pastikan di sini height ya, kemudian levelnya level 1. Oke, di sini kita cancel saja dulu. Saya place seperti ini. Nah, di sini kita lihat show. Nah, ini sudah ada, tetapi dia tidak mencapai ke level 2. Kenapa? Karena kita tidak mengatur pada tampilan properties. Di sini saya klik seperti ini. Oke, seperti ini. Kita select semua. Kemudian perhatikan pada bagian constraint ya. Di sini ada pilihan top level. Nah, top level ini kita masukkan level 2. Kemudian top offsetnya kita beri 0. Kita apply. Nah, nanti dia akan otomatis mengunci ke level 2. Nah, ini manfaatnya jika kita bekerja menggunakan sistem BIM ya, lebih khususnya Autodesk Revit. Ketika saya perlu mengganti tinggi kolom, katakanlah saya mau mengganti ke 3,5, maka otomatis semua kolom yang berada atau di-attach pada level yang sama akan menjadi level yang sama ya, memiliki level yang sama, akan berubah ke level yang sama. Begitupun kalau saya jadikan misalkan 4,1, ini akan naik semua seperti itu. Ini saya kembalikan ke 4 meter. Nah, selanjutnya di sini, di level 1 ini, saya akan coba untuk membuat dinding ya, nah, atau wall ya. Nah, wall yang saya maksud di sini adalah wall arsitektural ya, seperti ini. Nah, kalau tampilan dari tampilan shot seperti ini, level 1 seperti ini. Nah, untuk membuat wall di sini, kita pilih wall, kemudian kita pilih wall arsitektural. Nah, di sini sudah ada pilihan pada propertiesnya basic wall. Nah, di sini ada ketebalan 200 mm. Nah, di sini ada banyak ya pilihan wall. Ya, saya pakai yang awal dulu ya untuk standar menggunakan basic wall. Nah, di sini kita edit dulu tipenya. Saya akan buat dua jenis wall ya, yang satu dengan plesteran, yang satunya lagi tanpa menggunakan plesteran. Nah, di sini kita duplicate, kita oke, lalu kita rename. Kita beri nama wall tebal misalkan 10. Nah, di sini setelah kita masukkan wall tebal 10, kita klik oke. Jangan lupa pada pilihan construction-nya ini ya, ada parameter, ada structure. Di sini kita edit, kita ganti ketebalannya di sini. Oke, kita ganti ketebalannya di sini menjadi 0,1. Nah, jadi 10 cm. Nah, sedangkan untuk materialnya di sini kita bisa ganti ya. Kita klik di sini, kita ketik pada material browser di sini, ketik dengan tulisan brick atau bata ya, seperti itu. Nah, sudah ada satu material yang disediakan oleh Autodesk. Kita bisa menduplikat dan kita bisa mengatur sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, di sini saya klik kanan,
duplicate material in asset, saya beri nama wall T10 ya, seperti ini. Nah, di sini saya tidak akan memasukkan elemen pelesiran ya. Kita pilih apply lalu oke. Jadi kalau dilihat di sini hanya ada satu material ya, seperti ini. Jadi hanya ada pasangan bata. Nah, selanjutnya di sini saya klik oke dulu. Oke, kemudian apply lalu oke lagi. Nah, di sini saya pilih untuk location-nya menggunakan center line, base constraint-nya level 1, sedangkan top constraint-nya saya pilih level 2. Nah, di sini saya klik seperti ini. Oke, dari tepi kolom ke tepi kolom dalamnya. Oke, seperti ini. Nah, jika ini sudah selesai seperti ini, kita bisa lihat dari tampilan show. Nah, modelnya kurang lebih seperti ini. Ya, ini ada tekstur pasangan bata ya, seperti itu. Kemudian di sini akan saya coba untuk membuat satu lagi, tetapi dengan plesteran. Oke, jadi di sini saya klik kiri, saya edit type, kemudian saya duplicate, saya bernama wall T10 ya, plus plesteran. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita pilih edit. Nah, yang membedakan di sini kita akan memasukkan functionnya, materialnya, dan thickness-nya. Jadi kita pilih insert dulu. Kemudian yang structure yang berlabel satu ini kita pindahkan ke atas. Nah, functionnya di sini saya pilih finish satu. Ya, seperti ini. Kemudian saya masukkan lagi, di sini saya klik insert lagi. Ini saya pindahkan ke bawah, ya, seperti ini. Ini saya pilih juga finish satu. Nah, untuk ketebalannya, di sini saya beri ketebalan misalkan 0,125. Oke, kemudian yang bawah juga 0,0125. Kemudian untuk tebal batanya sendiri saya kurangin menjadi 0,075. Sehingga untuk totalnya di sini adalah 10 cm ya. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat, oke, untuk materialnya yang baru terisi di sini adalah untuk material wall ya di sini. Material wall T10 di sini. Oke, wall T10 ini atau kita bisa rename saja. Dulu kita rename di sini namanya menjadi eh, bata ringan ya. Oke, ini kita apply dulu. Oke. Nah, selanjutnya untuk material pelesteran di sini kita klik pada by kategori. Di sini kita pilih. Di sini ada begitu banyak material yang bisa kita gunakan ya. Nah, contoh saya pilih misalkan plaster ya, seperti ini. Oke, nah di sini ada pilihannya render tan tekstur ya. Atau kalau mau lebih realistis kita bisa mencari di sini konkrit ya atau sand bisa kita pilih atau kita buat material baru di sini. Ini saya contohkan menggunakan aset browser di sini. Nah, di sini saya pilih di Autodesk Physical Asset ya. Kemudian saya akan cari yang cluster ya di sini. Nah, ini ada banyak ya di sini pilihannya. Atau bisa juga menggunakan eh, konkrit ya di sini. Konkrit bisa juga menggunakan standar di sini, tidak masalah. Jadi tinggal disesuaikan sesuai dengan kebutuhan mau menggunakan material seperti apa. Masonry juga bisa. Di sini bricknya ada begitu banyak pilihan. CMU-nya juga banyak ya. Di sini saya coba menggunakan plain medium saja. Oke. Kemudian setelah terpilih seperti ini, nanti tampilan appearance-nya sebenarnya akan menggambarkan material itu sendiri ya di sini. Oke. Nah, tetapi di sini karena di sini sudah patternnya brick, ini saya ganti dulu menjadi sand ya. Kita ke drafting, kemudian di sini saya ganti ke sand descents. Klik OK. Nah, untuk warnanya ini saya redupkan sedikit. Klik OK, lalu pilih apply dan kita OK lagi. Nah, ini sudah ada namanya masih bata ringan ya di sini. Ini harusnya kita ganti ya di sini. Untuk bata ringan ini kita beri nama misalkan plesteran. Plesterannya seperti ini. Nah, deskripsinya jangan menggunakan common break ya di sini
bisa kita masukkan misalkan MU200 dan sebagainya ya. Kelasnya di sini masonry kita ganti ke konkret saja seperti itu. Lalu pilih apply dan oke. Nah, di sini sudah berubah plesteran. Sedangkan strukturnya ini kita tetap menggunakan bata ya di situ. Oke, kita gunakan pilihannya brick di sini, brick common ya. Kemudian klik OK. Nah, seperti itu. Finishnya ini saya samakan juga dengan material plesteran ya, seperti itu. Plesteran. Ini kita klik OK. Nah, kalau kita lihat dari tampilan modify di sini terlihat seperti ini. Jadi ada lapisan sandwichnya ini bagian tengah dinding, bagian plesteran luar dan bagian plesteran bagian dalam ya. Kita klik OK lagi, lalu apply dan OK lagi. Nah, di sini kita perhatikan kalau tampilan soundnya sudah berubah ya. Nah, makanya di sini saya mau mengganti, saya gunakan wall lagi, tetapi kalau yang tadi ini menggunakan plesteran, yang sekarang saya gunakan tanpa plesteran ya, seperti ini. Ini otomatis pasti dia akan lebih tebal ya. Di sini saya pilih edit type. Nah, untuk wall T10 di sini kita pastikan dulu di sini bukan plesteran materialnya tetapi menggunakan brick ya, seperti itu. Ini brick. Oke, saya pilih brick common, lalu oke. Kemudian saya pilih oke lagi, apply, lalu oke lagi. Nah, di sini kalau kita lihat dari tampilan 3D ya, seperti ini. Di sini sudah ada dua objek dinding dengan material yang berbeda. Ya, di sini saya tampilkan shaded, yang satu dindingnya di plester, sedangkan yang satunya lagi hanya pasangan bata. Nah, langkah yang berikut adalah bagaimana cara kita menghitung volume atau kebutuhan material yang dibutuhkan untuk dinding dengan konfigurasi seperti ini. Nah, pertama kita pilih south, ini kita close dulu. Level 1 juga kita close. Nah, kita pergi ke menu view. Nah, di menu view ini ada tool yang namanya schedule. Nah, schedule ini akan membantu kita menyiapkan kebutuhan material, kemudian kuantitinya berapa. Nah, di sini kita bisa pilih ada schedule quantity, ada graphic column schedule, material take off, sheet list, note block, dan view list. Ini semua akan kita gunakan tetapi untuk case-case tertentu. Nah, untuk mengeluarkan kebutuhan materialnya, kita ke material take off. Sedangkan kalau kita akan mengeluarkan contoh misalkan perhitungan volume beton, kemudian perhitungan volume besi, itu kita akan larinya ke schedule quantities. Jadi berbeda. Meskipun sama-sama digunakan untuk menghitung quantity, tetapi penggunaannya berdasarkan kebutuhan. Nah, ini saya keluarkan materialnya ya. Pilih material take off. Nah, kemudian di sini kita punya dua objek di sini. Yang pertama struktur kolom, yang kedua struktur dinding atau wall. Nah, kita hitung kolom dulu. Pada pilihan kategori di sini kita pilih structural column. Klik OK. Kemudian nanti akan muncul di sini available field-nya. Nah, sedangkan schedule fields in order-nya masih kosong. Nah, kita akan masukkan yang pertama untuk kolom itu kita cari yang namanya kolom location mark ya, seperti ini. Nah, apa yang dimaksud dengan kolom location mark? Kolom location mark ini akan menentukan eh, keterangan posisi kolom itu berada di grid mana ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah kolom location mark, kita akan mengeluarkan yang namanya base level atau level dasar kolom tersebut. Setelah ada base, pastinya harus ada top ya, top level, base level, top level, kemudian kita keluarkan material volume ya di sini. Material volume seperti ini. Kita pilih add parameter. Jadi 4 ini cukup untuk mendeskripsikan schedule untuk kolom. Kita coba klik OK. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Jadi ada yang keterangan di kolom A, kolom location mark ya. Kalau saya buka level 1, di sini kita perhatikan 3D-nya saya close dulu.
biar kita bisa melihat dua view. Nah, A1 ya, jadi grid 1 dengan grid A. Nah, jadi kalau dikatakan A1 berarti kolom yang ini maksudnya. Kalau kita klik seperti ini, kita klik pada objeknya, nanti di sini akan di-highlight berwarna biru ya, A1. Kemudian B1 pasti yang ini ya. Kalau kita klik B1, nanti ini akan di-highlight juga. Begitupun dengan yang terakhir C1. Nah, ini akan di-highlight juga seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat untuk volumenya ya. Di sini ternyata volumenya adalah 0,36 meter kubik ya, seperti itu. Oke, nah saya penasaran bagaimana jika nanti kita perlu mengubah ya. Ini saya tampilkan ketampilan South. Misalkan di suatu saat saya perlu mengganti tinggi kolom ini menjadi 4 meter, sekarang menjadi 5. Nah, secara otomatis nanti Revit akan melakukan auto calculation ya. Ini saya ganti 5, maka otomatis volumenya di sini berubah menjadi 0,45. Saya ganti 4 meter setengah, volumenya menjadi 0,41. Ini sudah langsung otomatis. Selanjutnya setelah kita menghitung volume kolom, saya akan melanjutkan kita membahas bagaimana cara menghitung material dinding baik berupa pasangan bata maupun plesteran. Nah, kita kembali lagi ke schedule, material take off lagi, kemudian kita pilih di sini pilihannya adalah wall ya di sini. Kita pilih wall, kita klik OK. Nah, untuk wall sendiri, ini yang pertama yang harus kita keluarkan adalah family. Kemudian yang kedua adalah tipe ya di sini atau type. Kemudian yang ketiga, kita akan keluarkan material name. Setelah material name, ada material area ya di sini. Material area dan yang terakhir nanti kita akan menghitung atau melakukan grouping terhadap jenis material yang sudah dihitung. Selanjutnya setelah fieldnya di sini kita klik OK. Maka untuk material yang dibutuhkan di sini sudah langsung otomatis muncul ya. Nah, kita lihat dari tampilan South lagi. Di sini saya perbesar ke view, pilih tile view. Nah, kita perhatikan di sini ya. Nah, kalau untuk material areanya, untuk totalnya di sini masih menggunakan nilai yang bulat ya di sini. Ini saya ganti dulu. Oke, cara menggantinya kita ke edit, kemudian sorry, kita cancel dulu. Oke, di sini klik seperti ini akan kita pilih untuk mengedit satuan belakangnya ya di sini. Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, akan kita ganti. Contoh misalkan kita klik pada basic wall, kita pilih format unit. Nah, di sini tercentang use project setting. Ini kita uncheck dulu. Square meternya kita biarkan saja, desimalnya kita pilih 2 decimal places. Klik OK, maka akan terlihat di sini sampai 2 desimal di belakang dihitung ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita sudah tahu di sini untuk material dinding dengan plesiran luasannya adalah 34,65 dan 25,65. Sedangkan yang ada plesirannya adalah 69,30. Nah, kita akan memisahkan mana yang masuk plesteran, mana yang masuk pasangan bata. Kita pilih grouping di sini. Setelah kita pilih grouping, untuk sort by-nya kita pilih material name, kemudian footer-nya kita centang, ya, kemudian grand totalnya kita masukkan. Kita klik OK. Nah, di sini akan otomatisasi oleh Revit sendiri. Jadi untuk material pasangan bata, baik yang diplester maupun yang tidak diplester, di sini ada dua ya, seperti ini. Nah, sedangkan plesterannya adalah 69,30. Ini sebenarnya bisa kita atur juga ya di formatting di sini. Untuk material areanya kita klik di sini calculate total. Ini nanti akan dikalkulasi. Jadi untuk material pasangan bata adalah 60,30, sedangkan material plesteran ya di sini totalnya adalah
69,30. Nah, pertanyaannya bagaimana jika kita memasang jendela ya di sini. Ini saya coba masukkan jendela, arsitektur ya. Kita masukkan window. Nah, di sini ada jendela tipe yang ini. Saya coba saja seperti ini. Oke, nah ini akan saya place seperti ini. Apakah luasannya berkurang? Kita coba saja. Oke, seperti ini. Nah, ini berubah ya, seperti ini. Oke, jadi yang tadinya sebelumnya luasannya adalah 129,60. Ketika kita masukkan window di sini, satu, ini berubah ya menjadi 125,35. Oke, di sini saya tambahkan satu lagi, di sini satu lagi. Nah, ini langsung otomatis berubah. Begitupun bagian yang tidak diplester ya. Yang tidak diplesterkan luasannya adalah 25,65. Di sini saya coba buat lubang ya di sini. Saya buat openingan, katakanlah saya mau buat openingan seperti ini. Oke, ukurannya. Nah, di sini otomatis berubah ya. Di sini saya klik seperti ini, saya drag, ini berubah. Oke. Jadi kalau kita lihat dari tampilan 3D, ya kurang lebih dinding yang sederhana ini modelnya seperti ini. Ini cukup membantu dan saya harap teman-teman sekalian yang masih bingung bisa mengikutinya setahap demi setahap. Sekian tutorial dari saya. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.